Asmik Podcast. Nah, pada saat ini terbilang podcast yang pertama, perdana guys. Nah, pada saat ini ada pepatah mengatakan tak dikenal maka tak disayang. Maka perkenalkan, nama saya Kay. Nah, pada saat ini saya mempunyai narasumber yang begitu spesial. Siapakah dia? Cinceng, yaitu Mem Lenda Mambo MS HRM. Nah, Mem Lenda adalah direktris dari Asmik Kelabat pada saat ini. Nah, pada saat ini juga kita akan menggali banyak dari Mem langsung, yaitu inner dan outer beauty. Nah, kenapa inner dan outer beauty? Karena perempuan atau mungkin kita semua lebih identik dengan outer. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam apa sih inner itu dia terlebih khusus. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke Mem. Nah guys, pada saat ini kita akan menggali lebih dalam, yaitu yang pertama tentang inner beauty. Nah, apa sih inner beauty itu? Dan sekarang kita akan lebih kasih ke Mem, karena mungkin Mem lebih banyak tahu dari kita, of course. Nah, menurut Mem, apa sih Mem inner beauty itu? Baik, terima kasih Sharon yang cantik. Inner beauty adalah kecantikan yang berasal dari dalam diri seseorang. Dan itu akan terpancar ketika hati dipenuhi dengan kebaikan. Kemudian, secara umum, inner beauty diartikan sebagai kecantikan yang berasal dari faktor psikologis seperti kepribadian, kebijaksanaan, kecerdasan, kesopanan, kesabaran, karisma, integritas, simpati, empati, dan kasih sayang. Gitu caranya. Berarti secara keseluruhan inner beauty apa yang terdapat dalam diri kita sendiri, Mem, dari dalam. Dari dalam. Ya, ya, begitu. Dan sekarang kita akan membahas tentang outer beauty. Nah, tadi kan tentang inner beauty, sekarang kita akan masuk ke outer beauty. Biasanya orang cuma tahu inner beauty. Nah, sekarang kita akan lebih bahas tentang outer beauty. Apa sih itu, Mem? Outer beauty itu adalah penampilan luar ya, yang dilihat dari luar ya. Jadi menonjolkan keunikan dan karakter seseorang ke semua orang. Jadi di luar dilihat ya, penampilan luar. Oke. Nah, teman-teman, kalau jadi perempuan, jadi laki-laki juga pasti harus ada ya, Mem, outer beauty-nya. Ada, harus ada. Jadi namanya kalau laki-laki atau pria itu disebut apa? Outer handsome. Bukan outer beauty. Guys. Biasanya beauty itu untuk perempuan, wanita gitu. Jadi outer handsome. Di sekretaris juga kan ada pria yang ada ikut kelas Asmi di Asmi Kelabat. Jadi mereka juga disebut outer handsome. Gitu. Ada outer handsome-nya ya. Kemudian ada juga inner handsome. Itu secara. Nah, tadi kita telah membahas inner beauty, outer beauty, dan juga ada outer handsome untuk laki-laki. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lebih dalam, yaitu bagaimana kita menciptakan inner beauty dan outer beauty itu tersendiri, Mem. Oke. Saya mulai dari inner beauty dulu ya. Inner beauty, ketika seseorang memiliki inner beauty, dia ada percaya diri. Bukan cuma itu, dia murah senyum ya. Ketika seseorang atau wanita itu dia suka senyum, itu ada dia punya inner beauty-nya di situ. Kemudian dia juga suka melakukan sesuatunya dari hati ya. Kalau udah hati artinya hati yang tulus ya. Hati yang tulus, tidak dibuat-buat ya. Kemudian berani mengambil sikap. Ada orang jangan cuma yes ma'am, yes sir. Jadi kalau dia bilang no, ya dia harus say no ya. Jadi dia berani mengambil sikap. Kemudian dia suka bersosialisasi. Tidak suka
mengisolasi diri gitu. Jadi suka dia bersosialisasi. Kalau ada acara-acara dia suka ikut, ya. Suka ramai-ramai begitu dengan teman-teman. Kemudian juga dia suka berolahraga. Karena ketika dia ada inner beauty, dia suka tampil cantik dari dalam. Dia juga harus berolahraga, ya. Kemudian dia harus merawat diri, itu inner beauty. Rawat dia punya diri supaya terpancar dia punya cantiknya dari dalam. Kemudian dia itu punya atau memiliki pikiran yang positif. Artinya kalau pikiran positif lawannya tidak bagus kalau negatif. Jadi inner beauty itu harus ada pikiran positif. Segala sesuatu dia anggap itu positif. Luar biasa itu kalau seseorang yang memiliki inner beauty, yang memiliki apa? Yang pikiran positif. Kemudian dia berani berekspresi. Dia harus berekspresi itu yang baik, ya. Kemudian bisa menjaga kestabilan emosi. Jangan sedikit-sedikit ada apa sedikit, aduh semarang. Tidak bisa kontrol emosi, ya. Dia bisa kontrol di emosi di saat krisis apapun, dia bisa kontrol dia punya emosi. Kemudian ini paling penting, tidak suka bergosip. Wanita kalau mulai bergosip, hati-hati. Nanti jangan Anda makanya ada mulut, gara-gara mulut badan binasa. Itu kalau Anda lihat ada wanita yang tidak suka bergosip, ada inner beauty di situ. Begitu caranya. Oke, jadi teman-teman, kalau masih ada yang suka bergosip atau mungkin kalau di kelas atau enggak usah di kelas, di tempat-tempat organisasi kalian, terus ada event, ada acara, marilah kita ikut ya Mem. Ya, bersosialisasi lah. Maka dari situ akan keluar inner beauty-nya kita masing-masing bagaimana. Iya, betul. Ya, betul. Dan juga jangan lupa harus tulus ya. Iya, segala sesuatu harus dimulai dengan tulus. Murah senyum. Yes, itu dan juga penting. ikhlas. Iya, Mem. Oke. Ada pertanyaan Mem. Oh ya. Tadi bilang mengenai outer beauty ya. Outer beauty. Tadi kita sudah bahas mengenai outer beauty atau belum? Sudah ya? Oke. Sudah, kita boleh lanjutkan saja. Oke. Nah, ini untuk sekretaris Mem. Nah, manakah yang penting diterapkan bagi seorang sekretaris? Apakah lebih ke inner beauty atau ke outer beauty Mem? Bagus sekali pertanyaan ini ya. Karena kadang-kadang orang hanya fokus di outer beauty. Iya. Mereka lupa itu inner beauty juga harus dipelajari dengan baik dan harus diterapkan dengan baik ya. Nah, ada pepatah bilang begini, dari mata turun ke hati. Outer beauty memiliki atau memikat, sedangkan inner beauty memikat. Jadi sama ya. Jadi dua-dua penting ini. Outer beauty dan inner beauty itu penting. Nah, kemudian memang penampilan bukan yang utama, ya. Tetapi ketika Anda berinteraksi, bertemu dengan seseorang atau sekelompok orang, apa yang dilihat pertama? Penampilan yang dilihat, ya. Memang ya, penampilan bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari penampilan. Iya, betul, Mem. Jadi harus diperhatikan juga itu apa? Itu outer beauty. Jadi sama pentingnya itu outer beauty dan inner beauty. Sudah bagus-bagus inner beauty-nya, tetapi apa? Tidak rawat diri, wajahnya tidak diatur dengan baik. Ketika muncul di permukaan dengan orang-orang, lu siapa ini? Ya, karena dia tidak perhatikan dia punya penampilan. Padahal yang dilihat pertama adalah penampilan. Kemudian ketika lama-lama inner beauty-nya keluar. Begitu caranya. Oke. Berarti kalau untuk sekretaris memang harus ya Mem, inner beauty dan outer beauty harus balance. Balance, ya betul sekali. Karena itu sekretaris itu dia
ketika di kantor itu, di perusahaan atau di kantor di mana dia bekerja, yang pertama mereka lihat, mereka ketemu dengan siapa? Sekretaris. Iya, betul. What happen kalau itu sekretaris itu tidak berdandan dengan rapi? Siapa ini? Mereka ada tamu datang, ini siapa ini? Saya mau ketemu dengan sekretaris. Padahal sudah dialah sekretaris. Karena dia cara berdandannya tidak membawa diri sebagai seorang sekretaris yang enak dilihat, kelihatan dia punya beauty-nya kelihatan. Beauty itu harus menarik, ya, harus menarik, cantik dan menarik, ya. Begitu caranya. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita telah mengetahui inner beauty dan outer beauty itu balance. Jadi kalau kita nantinya cuman mengandalkan outer beauty-nya, tapi inner beauty-nya tidak kita pupuk dari sekarang ya Mem, Ya. itu bakalan jadi Nggak balance. iya, Nggak nggak balance. Terus mungkin Atau kalau sebaliknya. oh iya Mem, kalau cuman inner beauty-nya terus outer beauty-nya Tidak diperhatikan. memang susah ya Mem. Ya, sama Ya. aja ya. Pada saat ini juga saya punya satu statement yang mungkin pernah saya baca di buku Mem. Ya. Sepatu yang menarik membawa Anda ke dalam tempat yang menarik juga. Mungkin dari situ kita bisa tahu inner dan outer beauty itu memang penting ya guys, apalagi perempuan zaman sekarang ya Mem. Iya. Jangan cuman mau beli baju, tapi harus juga perawatan mukanya, Iya. badannya kan Mem. Nah, Oh ya, Sharon. Ada orang bilang outer beauty pasti hilang. Ya, Oh, seiring dia bertambah usia. oh iya. Iya. Mungkin mereka punya pandangan itu salah ya. Mereka meremehkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau outer beauty itu identik dengan merawat diri. Ya. Dia merawat diri, dia harus cantik itu abadi ketika dia rawat dia punya diri. Ya. Walaupun ada orang sudah berumur 60 tahun, ya, Sharon, atau 70 tahun wanita, tapi dia kelihatan 30 tahun. Iya Mem. Apa rahasianya? Dia apa? Dia rawat dia punya diri, ya, rawat dirinya. Dia sayang dirinya, dia menghargai dirinya, ya, melalui dia merawat dirinya supaya kelihatan enak dan menarik dilihat, gitu. Jadi dia bukan karena dia akan hilang dia punya cantik. Itu cantik itu abadi ketika dia rawat dia punya diri. Gini cara sebelum kita tutup ada begini. Ada yang bilang, sekretaris ini cuma bilang-bilang beauty aja, tapi knowledge-nya tidak ada. No, harus jalan sama-sama. Knowledge, dia beauty, inner beauty atau outer beauty harus jalan sama-sama. Ada knowledge, ada behavior, makanya ada itu yang bilang 3B, 3B. Iya. Ya. Brain, behavior, dan Beauty. Itu harus ada 3 itu. Jangan sekretaris mereka bilang identik cuma urus-urus diri katanya sekretaris. Enggak. Mereka juga ada kualitas diri sebagai seorang sekretaris. Karena ketika mereka tampil nanti di kantor, mereka bukan bawa dia punya kecantikan saja, tapi mereka ada brain. How to handle dengan tamu, dengan orang-orang yang datang, dengan atasan dan sebagainya, dan itu ada di sekretaris. Iya, belajar attitude ya Mem, belajar manajemen, Yes, semuanya. semuanya. Betul. Oke, guys, tadi itu kita telah banyak belajar juga. Saya juga sendiri banyak sekali mendapatkan pengetahuan yang baru ya Mem, belajar hal yang baru. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan closing statement Mem. Closing statement dari Mem untuk kita semua yang ada di sini dan juga mungkin teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan dengan baik. Nah, silakan Mem untuk closing statementnya. Saya punya closing statement adalah begini. Jaga baik-baik outer beauty sebagaimana inner beauty. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mem. Nah guys, tadi kita sudah membahas tentang inner beauty dan outer beauty. Pesannya atau kesannya untuk kita masing-masing, untuk saya juga pribadi, jangan cuman mengandalkan penampilan luar kita, tetapi kita juga harus mengupgrade
apa yang kita pelajari dalam kehidupan ini untuk dijadikan sebagai inner beauty. Dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang masih menonton dan juga telah memberikan partisipasi yang banyak untuk podcast perdana pada saat ini. Oke, untuk saat ini saya pamit undur dan terima kasih.